Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya siap untuk belajar? Tentunya harus ya, agar Ananda dapat menerima dan memahami pembelajaran dengan baik. Hari ini kita akan mempelajari sebuah situs bersejarah, dan situs itu sangat penting dalam kajian evolusi manusia di dunia. Situs apakah itu? Ya, situs itu adalah situs Sangiran. Nah, pasti Ananda di sini bertanya-tanya, bukan? Situs Sangiran itu situs apa sih? Di mana ya letaknya? Lalu, apa-apa aja yang ditemukan di sana? Dan kenapa dibilang penting ya? Nah, di sini kita akan membahas bersama-sama, dan kita akan mengupas satu persatu. Selain situs Sangiran, nanti di sini Ibu sedikit menyinggung tentang situs Trinil di Jawa Timur. Baiklah, ayo kita mulai. Untuk yang pertama tentang situs Sangiran, di sini Ibu membagi beberapa bagian, yaitu tentang profilnya, penemuannya, dan perkembangan situs tersebut. Untuk yang pertama, kita membahas tentang profilnya. Situs Sangiran merupakan situs arkeologi di Pulau Jawa. Situs ini berlokasi di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, kawasan Sangiran ini berbentuk cekungan alam, di mana ia dikelilingi oleh perbukitan. Nah, kawasan ini pun dialiri oleh sungai yang bernama Kali Cemoro, yang bermuara ke Bengawan Solo. Daerah ini sering mengalami erosi tanah, sehingga menghasilkan lapisan tanah berbentuk berbeda-beda antara lapisan satu dengan lapisan yang lainnya. Nah, di lapisan tersebutlah ditemukan fosil-fosil dan artefak oleh para ilmuwan. Nah, Ananda, di Indonesia sebenarnya terdapat beberapa situs penemuan fosil ini. Akan tetapi, Sangiranlah yang paling terkenal dan paling terpenting di dunia. Mengapa ya? Itu dikarenakan di situs inilah banyak ditemukan berbagai fosil seperti fosil binatang, fosil manusia, dan berbagai artefak yang dijumlahkan lebih dari 14.000. Nah, 100 fosil Homo erectus pernah ditemukan di sini loh. Itu berarti fosil-fosil Homo erectus yang pernah ditemukan di dunia, 50%-nya ada di Sangiran. Sedangkan untuk penemuan fosil manusia purba di Indonesia, 50%-nya berada di Sangiran juga. Itu membuktikan bahwa Sangiran itu sebagai surga kehidupan purbakala bagi para ilmuwan. Untuk Ananda ketahui, sejak zaman Belanda, situs Sangiran ini sering didatangi oleh para ilmuwan seperti arkeologi, antropologi, sejarah, dan paleontologi. Sangiran dipandang sebagai laboratorium alam yang paling lengkap oleh para ilmuwan. Itu dikarenakan situs ini mampu menunjukkan berbagai lapisan tanah dan mampu menunjukkan bagaimana kehidupan manusia purba saat itu dengan lingkungan alam sekitarnya. Karena peran dan kekayaannya itu, maka UNESCO menganggap situs Sangiran sebagai situs kunci yang dapat memberikan gambaran dan pemahaman evolusi baik dari fisik manusia, budaya, binatang, dan lingkungannya selama 2 juta tahun tanpa terputus. Maka pada tahun 1996, Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dengan nama Sangiran Early Monument. Sebelum itu, Sangiran telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1977. Nah, bagaimana Nanda? Apakah Nanda dapat memahaminya dengan baik? Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki tentang awal mula Sangiran ini ditemukan. Bagaimana ya awal mula ditemukannya Sangiran? Yuk, kita pelajari. Nah, Ananda, situs Sangiran pertama kali ditemukan oleh P.S. Smalling pada tahun 1883 ketika ia aktif melakukan eksplorasi di Hindia Belanda, dan ia menemukan fosil vertebrata
Akan tetapi, hasil temuannya ini seolah terlupakan. Kemudian, Eugene Du Bois pernah melakukan penelitian di kawasan Sangiran sebelum di kawasan Trinil, namun ia tidak terlalu intensif dan tidak terlalu menarik dengan hasil penemuan-penemuan di kawasan Sangiran. Pada tahun 1932, seorang ahli bernama G. L. Sylvanus melakukan pemetaan yang menghasilkan peta geologi Sangiran. Lalu, 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1934, peta geologi tersebut digunakan oleh J. H. F. von Koenigswald, seorang ahli paleontropologi, untuk mengeksplorasi kawasan Sangiran, dan ia menemukan alat-alat serpih. Nah, Nanda, temuan fosil pertama kali di Sangiran pada tahun 1936 yaitu fosil Hominid pada lapisan tanah lempung hitam. Hominid adalah sejenis manusia atau kerabat manusia yang lebih dekat ke arah simpanse. Penemuan fosil Hominid ini ditemukan oleh penduduk setempat di dusun Ngargorejo yang kemudian diserahkan kepada von Koenigswald. Nah, itulah awal mula penemuan situs Sangiran. Selanjutnya, yuk kita bahas bagaimana perkembangannya. Sepanjang tahun 1937 hingga 1941, von Koenigswald semakin intensif melakukan eksplorasi dengan mengarahkan penduduk setempat. Ia juga melatih penduduk untuk mengenali fosil dan cara benar memperlakukan fosil. Hasilnya, banyak fosil Homo erectus ditemukan, dan dari sinilah Sangiran menjadi terkenal di dunia. Tahun 1969, sebuah fosil Homo erectus yang bentuknya hampir lengkap ditemukan pada endapan pasir fluvio-vulkanik, yang kemudian dikenal dengan Sangiran 17. Penemuan ini merupakan penemuan yang istimewa, itu dikarenakan berhasil menemukan fosil tengkorak yang lengkap beserta gambaran wajahnya. Nah, untuk Ananda ketahui, fosil ini merupakan fosil yang terbaik di Sangiran loh. Dan fosil ini merupakan 2 di antara Homo erectus yang masih lengkap di dunia, yang satunya lagi berada di Afrika. Hasil penelitian di Sangiran ini kemudian dikumpulkan ke rumah kepala desa Krikilan bernama Toto Marsono sampai tahun 1975, yang kemudian kelak menjadi Museum Purbakala Sangiran. Beberapa fosil ditemukan di kawasan Sangiran hingga saat ini, mulai dari fosil manusia purba diantaranya Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, dan Homo sapiens. Lalu ada juga fosil binatang bertulang belakang, fosil binatang yang hidup di air tawar dan di air laut, serta artefak batu seperti alat-alat serpi dan bilah, kapak persegi, kapak penetak, dan bola batu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang situs Trinil. Situs Trinil adalah situs paleontropologi di Indonesia yang sedikit lebih kecil daripada situs Sangiran. Trinil merupakan sebuah desa yang terletak di pinggiran Bengawan Solo di Kabupaten Ngawi, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Penemuan fosil di situs Trinil ini lebih dahulu ditemukan jauh sebelum von Koenigswald menemukan fosil di Sangiran pada tahun 1934. Nah, Nanda, situs Trinil ini pertama kali ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891. Pada tahun 1893, dalam penggalian lapisan tanah endapan aluvial, Du Bois menemukan tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa fosil paha yang menunjukkan bahwa pemiliknya telah berjalan tegak. Setelah penemuan Du Bois, dilakukanlah ekspedisi secara besar-besaran yang dipimpin oleh S. Selenka berlangsung di lokasi yang sama, yaitu kawasan Trinil. Dari eksplorasi tersebut banyak ditemukan fosil vertebrata, namun gagal untuk menemukan fosil-fosil hominid. Baiklah Ananda, itulah penjelasan tentang situs Sangiran dan situs Trinil sebagai jejak purbakala yang ada di Indonesia. Ibu berharap Ananda dapat memahaminya dan Ananda juga harus membaca buku untuk memperdalam materi. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.